Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer atau tenaga non ASN. Jadi hari ini kembali ada berita menarik berkaitan dengan honorer yang tidak berpeluang untuk bisa diangkat menjadi P3K. Dan sebelumnya kemarin kembali ada berita menarik, yaitu terkait dengan honorer yang sudah bekerja minimal 5 tahun bisa langsung diangkat menjadi P3K tanpa tes. Tetapi pada faktanya saat ini para honorer masih harus mengikuti seleksi atau tes untuk bisa menjadi P3K. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya PP ya, peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN yang baru atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dan kabarnya kemarin pada saat rapat kerja antara Kementerian Pan-RB, BKN dan DPR RI, PP tersebut akan dikeluarkan di tahun 2024, mundur dari rencana awal yang menyebutkan akan bisa segera diterbitkan di tahun 2023 atau akhir tahun 2023. Dan tentunya dengan mundurnya ini, maka kejelasan terkait dengan masa depan honorer juga akan mundur. Dan kali ini kita akan coba lihat berita atau informasi terkait dengan honorer-honorer yang tidak berpeluang untuk bisa diangkat menjadi P3K tanpa tes. Dan tentunya para honorer juga harus sabar ya, menunggu terkait dengan PP turunan dari Undang-Undang ASN tersebut bisa keluar. Dan langsung saja kali ini kita akan coba lihat informasinya. Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan 3 kategori honorer yang tidak punya peluang untuk diangkat sebagai P3K ya. Diberitakan oleh imcnews.id. Judulnya 3 kategori honorer yang tak punya peluang diangkat sebagai P3K. Kita coba bacakan ya. Aturan mengenai aparatur sipil negara telah disahkan. Revisi Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 ini salah satu tujuannya adalah untuk menentukan nasib tenaga honorer. Namun sebagai aturan turunannya, yakni peraturan pemerintah sampai saat ini masih dibahas. Poin krusial dalam PP tersebut adalah manajemen ASN yang mengatur tentang status tenaga honorer menjadi P3K, baik secara full time maupun part time. Tapi ada kategori honorer yang tak akan diangkat menjadi P3K secara berkala. 3 kategori honorer yang tak akan bisa diangkat menjadi P3K, yakni yang pertama, sudah mencapai usia pensiun. Tentu ya, tenaga honorer dalam kelompok ini tidak berhak menjadi P3K karena telah memasuki usia pensiun. Kemudian yang kedua, tidak aktif selama 3 bulan atau lebih. Tenaga honorer yang tidak aktif dalam periode tersebut tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi P3K. Ketiga, memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Sebagai ASN, mereka wajib mematuhi etika kerja. Oleh karena itu, tenaga honorer yang memiliki riwayat pelanggaran disiplin akan menghadapi hambatan dalam proses perubahan status menjadi P3K. Sebelumnya, Menteri Pendayugunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas seusai rapat dengan Komisi 2 DPR RI Senin 13 November 2023 mengatakan, pemerintah telah menyodorkan 3 skema terkait penyelesaian masalah tenaga honorer. Di antaranya, ide honorer bisa langsung diangkat jadi P3K atau ASN. Namun, lanjut Anas, ketiga skema itu harus didiskusikan terlebih dahulu dengan Komisi 2 DPR RI. 3 opsi tadi bagian dari proses yang sedang kita diskusikan dengan Dewan, katanya. Rapat tersebut membahas mengenai rancangan peraturan pemerintah yang akan menjadi aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Ada 2 PP yang tengah digodok oleh pemerintah, yakni mengenai manajemen ASN dan PP tentang penghargaan, pengakuan, dan anggaran manajemen ASN. Penyelesaian masalah tenaga non-ASN rencananya akan dimasukkan ke dalam salah satu PP tersebut. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan 3 kategori tenaga honorer yang tidak punya peluang untuk diangkat menjadi P3K. Dan yang terpenting semoga PP-nya bisa segera diselesaikan oleh pemerintah dan juga DPR, sehingga kejelasan terkait dengan masa depan honorer bisa segera terjawab. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.